Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia pertama Ustazah Ira. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran akan kita mulai dengan Ustazah izin menjelaskan aturan pembelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, teman-teman, yang pertama pastikan teman-teman fokus, karena untuk menerima informasi, jika kita tidak fokus, itu informasi tersebut tidak akan masuk ke dalam diri kita atau informasinya tidak akan kita pahami. Selanjutnya adalah mengerjakan proyek. Saat teman-teman sudah menerima informasi tersebut, pastikan teman-teman mengerjakan proyek sesuai informasi bagaimana caranya. Dan yang ketiga adalah pastikan tuntas. Nah, pastikan proyek yang teman-teman kerjakan itu tuntas, artinya diselesaikan dan dikumpulkan. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, dikumpulkannya di classroom. Lalu, pastikan melapor. Nah, setelah tuntas, Ustazah akan melihat beberapa teman yang sudah menyerahkan dan beberapa teman yang belum menyerahkan. Selanjutnya, Ustazah izin memulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pembelajaran bahasa Indonesia akan dimulai. Oke. Di tema 2, subtema 3, subtema 3-nya membahas terkait memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, tema 2-nya tetap sama, udara bersih bagi kesehatan. Di sini ada firman Allah yang mengatakan, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesehatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah sedang mendaki langit. Nah, apapun yang kita miliki, artinya Allah Maha membolak-balikan teman-teman. Jadi, apapun yang kita miliki, apapun yang terjadi, sudah sepatutnya kita patut mensyukurinya. Jelas dengan keberadaan diri kita yang bisa menghirup udara bersih, kita bisa bernafas. Itu adalah nikmat Allah yang tidak bisa kita bayar atau nikmat Allah yang tidak terhingga. Selanjutnya, nah, di tema 3 ini akan membahas terkait organ pernapasan manusia. Apa saja organ tersebut? Itu ada hidung, ada faring, ada trakea, ada bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Hidung adalah organ luar. Nah, organ luar di sini ya, yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernafas. Jadi ketika hidung kita ada udara yang masuk untuk menghirupnya, nah, dia akan masuk melalui hidung, teman-teman. Coba bayangkan jika teman-teman bernapas menggunakan mulut. Ada perbedaan pernapasan dengan mulut dan hidung. Nah, teman-teman rasakan dulu, karena prosesnya berbeda. Di hidung itu berfungsi sebagai alat menghirup udara dan penyaring udara dengan adanya bulu hidung dan lendir. Jadi ketika udara masuk ke dalam hidung kita, itu akan tersaring. Jadi bulu hidung ini fungsinya adalah untuk menyaring. Pernah tidak teman-teman merasakan batuk
saat menghirup sesuatu. Karena di bulu hidung kita merasakan sesuatu ada yang tidak aman, sehingga kita merasakan batuk. Selanjutnya, bagaimana cara untuk memelihara organ pernapasan? Nah, di antaranya adalah dengan menjaga udara sekitar agar tetap bersih dari polutan. Kemudian berolahraga yang teratur, makan makanan sayuran dan buah-buahan yang cukup. Dan selanjutnya, pastikan teman-teman juga tidur yang cukup. Nah, itu adalah cara untuk memelihara organ pernapasan manusia. Kemudian, Ustazah sudah menyediakan lagu tema dengan nada Hey Tayo. Pasti teman-teman sudah tahu bagaimana nada Hey Tayo. Nah, sekarang pastikan teman-teman memperhatikan teksnya karena kita akan menyanyikan secara bersama-sama. Oke, Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Hey kawan, jaga selalu lingkungan, jangan sampai tercemar oleh polusi. Hey kawan, ayo jaga lingkungan, jangan sampai tercemar agar udara bersih. Menanam pohon dan olahraga, makan makanan yang bergizi. Mari lakukan agar tubuh sehat. Bersama teman ciptakan udara bersih. Hey kawan, ayo jaga lingkungan, jangan sampai tercemar agar udara bersih. Alhamdulillah. Nah, begitu nadanya ya teman-teman, nada Hey Tayo dengan lirik yang kita rubah dengan lagu tema. Seru bukan? Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, tahukah teman-teman kalimat tanya? Bagaimana? Tahu? Alhamdulillah tahu ya. Nah, Ustazah izin menjelaskan kembali bahwa kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan kata tanya ya. Nah, kemudian kata tanya itu berupa 6W plus 1H. Ada apa, siapa. Nah, itu adalah kata tanya. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, tanda tanya ini yang mengartikan bahwa seseorang itu bertanya. Coba teman-teman bayangkan, Ustazah akan bertanya, tapi Ustazah tidak menggunakan tanda tanya. Apakah Ustazah bisa dikatakan bertanya? Tidak, karena Ustazah tidak menggunakan tanda tanya. Jadi, orang lain pasti akan kebingungan. Ini seperti pertanyaan, tapi tidak ada tanda tanyanya. Nah, pernah tidak merasakan begitu? Itu yang menimbulkan beberapa hal kenapa kita bisa miskomunikasi. Dan yang paling jelas adalah jenis kata tanya itu kan ada 6W plus 1H. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ya. Selanjutnya, nih, Ustazah sudah menyediakan ada kue bolu, tapi kue bolu berupa gambar. Nah, di sini ada informasi. Tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang diamati. Nah, Ustazah sudah menyediakan gambar kue tar, ada ceri-cerinya. Manis ya? Nah, di sini ada 6W plus 1H. Dari kata apa? Jadi, informasinya kan tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang diamati. Gambar yang diamatinya itu adalah kue tar. Lalu ketika ada kata apa, kita buatkan kata tanya sehingga akan menjadi apa bahan yang digunakan untuk membuat kue. Nah, di sana kita dituntut untuk membuat pertanyaan dari apa? Dari sebuah gambar. Kalau sebelumnya teman-teman membuat pertanyaan dari sebuah teks bacaan. Kalau sekarang teman-teman informasinya adalah berdasarkan gambar yang diamati. Kemudian, apa bahan yang digunakan untuk membuat kue? Kira-kira bahan untuk membuat kue apa saja? Nah, selanjutnya ada kata siapa. Jika kita buatkan pertanyaan, akan menjadi
siapa yang membuat kue ulang tahun? Nah, lalu di mana? Jika kita buat pertanyaan akan menjadi di mana ibu membeli bahan-bahan untuk membuat kue ulang tahun? Atau misal lagi, di mana ibu menjual kue ulang tahun? Misalnya kayak gitu ya. Lalu bagaimana? Bagaimana ini? Teman-teman bisa buatkan kalimatnya, kalimat pertanyaannya, bagaimana cara membuat kue ulang tahun? Bagaimana? Lalu, kapan? Kapan ibu membuat kue ulang tahun? Nah, itu adalah bentuk pertanyaan. Dan yang terakhir adalah mengapa. Mengapa ibu membuat kue ulang tahun? Nah, beberapa pertanyaan tersebut terlahir dari ilustrasi gambar yang diamati. Jadi, Ustazah selain berupa teks pertanyaan, selain berupa teks bacaan, kita bisa membuat teks pertanyaan dari gambar. Ya, betul, kita bisa membuat teks pertanyaan dari sebuah ilustrasi gambar, selain dari teks bacaan. Lalu, menggunakan apa lagi Ustazah jika kita ingin membuat teks pertanyaan jika tidak berupa gambar atau teks bacaan? Nah, di sini Ustazah sudah sediakan ada teks berita. Ustazah akan membacakan teks berita di bawah ini. Peristiwa banjir bandang akhirnya terjadi lagi. Kali ini menimpa beberapa desa di daerah sekitar Kali Brantas. Banjir bandang tersebut diduga disebabkan karena intensitas hujan yang turun deras mulai jam 8 malam waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Setidaknya sudah 2 desa yang terendam akibat kejadian ini. Di antara warga korban yang rumahnya tergenang air sudah mulai mengungsi ke kampung sebelah. Diperkirakan karena kejadian ini ada sekitar 165 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggalnya. Pemerintah juga sudah tanggap dalam memberikan bantuan yang diperlukan, seperti air bersih, makanan, minuman, pakaian, serta obat-obatan. Menurut catatan, sebelumnya juga pernah terjadi banjir di wilayah ini, tepatnya sekitar 3 tahun yang lalu. Namun, diperkirakan banjir bandang kali ini jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dugaan sementara, kejadian ini akibat dari masyarakat Kali Brantas sendiri yang membuang sampah sembarangan di sekitaran Kali Brantas. Hal inilah yang kemudian membuat banjir bandang datang menimpa daerah tersebut, apalagi saat seperti ini ketika musim hujan datang. Nah, dari teks berita tersebut bisa dibuatkan kalimatnya teman-teman, karena di setiap teks berita itu pasti menjelaskan 5W1H. Coba kita analisis ya. Kita coba analisisnya dengan dari kata di mana. Di manakah? Ya, Ustazah ingin bertanya ya, di manakah banjir bandang itu terjadi? Nah, itu adalah pertanyaannya. Dan jawabannya adalah di wilayah Kali Brantas. Nah, jadi setiap pertanyaan pasti memiliki jawaban. Begitupun ketika Ustazah buat pertanyaan berdasarkan teks berita tersebut. Karena pertanyaan tersebut yang Ustazah buat adalah sesuai dengan teks berita tersebut. Sehingga pasti terdapat jawabannya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, baik berupa ilustrasi gambar, berupa teks berita, berupa teks bacaan, itu bisa dibuatkan kalimat tanya. Selanjutnya, untuk proyek teman-teman di rumah, Ustazah sudah menyediakan 3 gambar yang harus teman-teman analisis. Nah, cara untuk menganalisisnya, teman-teman hanya perlu melihat gambar tersebut. Nah, teman-teman perhatikan gambar tersebut dan pastikan membaca instruksinya. Di sini instruksinya adalah pilihlah salah satu gambar. Nah, Ustazah sudah disediakan ya, ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Ketika teman-teman ada 3 gambar, lalu teman-teman pilih
salah satu di antara 3 gambar tersebut. Ketika sudah memilih, teman-teman buatlah 6 tipe pertanyaan berdasarkan ilustrasi gambar di bawah ini. Oke, 6 tipe pertanyaan. Kan tipe pertanyaan itu ada 7. Namun, teman-teman buatkan 6 tipe pertanyaan saja. Lalu, teman-teman tidak perlu menuliskan jawabannya. Hanya teman-teman menuliskan tipe pertanyaannya saja dan pertanyaannya apa. Dan pastikan sesuai dengan ilustrasi gambar yang sudah Ustazah sediakan. Nah, kira-kira di gambar A itu ada orang, teman-teman, yang tutup hidungnya menggunakan sapu tangan. Nah, kira-kira menurut teman-teman dia sedang melakukan apa? Dan di sana juga ada asap, ada polutan dari motor, dan berada di jalan raya. Kira-kira dari ilustrasi tersebut, apa yang bisa teman-teman simpulkan? Lalu di gambar yang B. Gambar yang B itu ada teman yang memegang sapu, ada yang memegang tong sampah, ada yang menggunakan sepatu boot. Kira-kira itu masyarakat tersebut sedang melakukan apa? Nah, lalu yang terakhir, yang gambar C adalah akibat tidak bekerja sama. Di situ ada percakapan antara beberapa teman, lalu melakukan percakapan dan mengobrol sehingga akhirnya menjadi sebuah cerita. Itu adalah komik ya teman-teman. Nah, kira-kira dari 3 gambar tersebut, teman-teman hanya pilih satu, lalu buatlah pertanyaan dengan 6 tipe pertanyaan, kemudian tuliskan di buku catatanmu, dan jika sudah selesai, kamu perlu memfotokannya saja dan kirim ke Classroom. Nah, begitu ya untuk instruksi dan informasi pengerjaan atau prosedur proyeknya. Nah, Ustazah izin menyampaikan kesimpulan materi pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya adalah kalimatannya, yaitu kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta tanggapan dari seseorang atas pertanyaan yang diajukan. Saat Ustazah bertanya, apakah Ustazah butuh direspon? Apakah Ustazah membutuhkan tanggapan? Nah, itu artinya betul. Jadi, tujuannya untuk meminta tanggapan. Lalu terdapat 7 tipe pertanyaan, atau kita sebut sebagai 6W plus 1H. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Teks berita mengandung unsur 6W plus 1H. Lalu gambar ilustrasi juga mengandung 6W plus 1H. Nah, itulah kesimpulannya teman-teman. Semoga informasi ini bisa teman-teman terima dengan sebaik-baiknya. Dan semoga teman-teman paham atas penjelasan materi yang Ustazah sampaikan. Oke. Sehingga tetap semangat teman-teman, tetap percaya diri dengan hasil kerja kerasmu sendiri. Karena apa yang kita kerjakan sendiri, hasilnya jauh lebih memuaskan dibandingkan kita harus dikerjakan dan dikerjakan oleh orang lain. Jika dibantu, insya Allah tidak apa-apa karena teman-teman butuh bimbingan dan pengarahan. Namun ketika hasil yang kita buat sendiri, pekerjaan yang kita buat sendiri, hasilnya kita akan merasa bangga sendiri. Sehingga dari pembelajaran ini, ibrah yang bisa kita ambil untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, sudah jelas ya, kita menggunakan kalimat tanya karena membutuhkan sesuatu informasi. Menambah informasi berupa ilmu pengetahuan dari narasumber atau bahan bacaan. Semakin banyak kita bertanya, semakin banyak kita membaca, itu akan menambah ilmu pengetahuan kepada diri kita, sehingga wawasan kita lebih luas lagi. Lalu menjadikan percaya diri untuk menggali informasi. Jelas ya? Semakin kita bertanya, insya Allah akan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Alhamdulillah, pembelajaran sudah tuntas. Kita akan tutup dengan doa setelah belajar. Sikap berdoa.
Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih. Ustazah izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.